Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali ucapan Quran yang kemarin kita baru memulai surat Yunus surat ke-10, baru sampai ayat ke-10. Surat Yunus surat ke-10. Kemarin pagi baru sampai ayat ke-10. Pagi ini kita lanjutkan mulai ayat 11. Surat Yunus mulai ayat 11. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'adzilullahu linnasi sarastirjalahum bil khair. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair Laqudiya ilaihim ajaluhum laqudiya ilaihim ajaluhum Wanadharul ladhina la yarjuna liqa'ana wa nadarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun fi tughyanihim ya'mahun wa idza massal insana ad-durru da'ana wa idza massal insana durrun lidambihi aw qa'idan aw qa'iman lidambihi al-qa'idan al-qa'iman falamma kashafna anhu durra falamma kasabna anhu durra marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun
ba'dihim Summa ja'alnakum khala'ifah fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. ya. Mulai ayat 11 kita pahami. Ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ketika Nabi ngajak kepada iman pada Allah, iman pada hari akhir, agar terhindar dari azab dunia dan akhirat, itu malah ada orang-orang yang bukan sekedar tidak menerima, tetapi malah nantang Nabi. Nantangnya itu malah minta supaya disegerakan azab. Malah nggak percaya. Coba kalau memang betul sudah disegerakan azabnya, gitu. Maka di sini walau yu'adzirullahu linnas. Yang namanya lau itu pengandaian yang tidak pernah terjadi. Itu dalam bahasa Al-Quran begitu. Berbeda dengan ida. Kalau ida pasti terjadi. Maka di sini pakai lau. Kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia, seperti mereka meminta untuk menyegerakan datangnya kebaikan. Ini cuma pengandaian, tapi tidak akan terjadi. Ala kuliah ilahim ajaluhu. Pastilah diakhiri umur mereka. Jadi kalau orang merasakan siksa azab ketika ajal datang, ada kubur, ada di akhirat, itu ya harus mati dulu gitu loh. Nggak bisa minta disegerakan. Jadi kalau di akhirat bisa atau di alam kubur, itu nanti merasakan seperti di neraka atau seperti di surga, itu tidak bisa kecuali mati dulu gitu. Makanya kalau mereka minta segera dipercepat azabnya, itu sama dengan ketika mau dipercepat kebaikannya, itu tidak bisa kecuali mati dulu. Maka lakunya ilahi azab itu. Nah ini sebetulnya hanya pernyataan supaya orang hidup ini harus hati-hati, harus cermat, tidak boleh main-main. Karena hidup di dunia yang sangat sebentar ini menentukan hidup yang selama-lamanya di akhirat. Maka pada darul ladina la yarjuna liqa'ana. Nah itu Allah biarkan orang-orang yang memang tidak mengharap pertemuan dengan Allah. Artinya apa? Tidak percaya adanya kehidupan di akhirat. Makanya ngomongnya itu aneh-aneh. Nah kemudian bitubiyanihim ya'malu, sudah dibiarkan mereka terus berada dalam kesesatan. Nah, karena sebetulnya semua orang itu sudah ditunjukkan oleh Allah jalan kepada hidayah, kepada jalan yang lurus. Cuma ada imma sakuro wa imma kafuro. Ada orang yang mau menerima, ada orang yang mengingkari, tidak mau menerima. Tapi asalnya semua orang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Maka itu pilihan masing-masing, menerima petunjuk atau menolak.
Wa idza masal insana dzurru da'ana. Apabila manusia ditimpa bahaya, nah mereka berdoa kepada kami, dzurru da'ana. Mereka memohon berdoa kepada Allah. Licambihi al-qa'idan al-qa'imah. Berdirinya itu baik dalam keadaan berbaring atau duduk atau berdiri. Jadi pokoknya kalau sedang ditimpa musibah itu berdoa terus. Berbaring juga berdoa, duduk juga berdoa, berdiri juga berdoa, sambil jalan pun juga berdoa. Sepanjang waktu ingin berdoa, ya sambil ngantuk-ngantuk juga berdoa. Nanti kalau mulai bikin bangun lagi berdoa lagi. Itu ketika sedang ditimpa musibah. Nah, tetapi falamma kasafna anhu dzurru, tetapi setelah Allah menghilangkan bahaya darinya, Allah sudah menghilangkan kesulitannya, ya Allah sudah menghilangkan bahayanya, itu maraka alam yad'una ila dzurri masa. Nah, mereka itu kembali lagi ke jalan semula, ya, menuju jalan bahaya lagi. Malah seakan-akan mereka itu tidak pernah berdoa pada Allah. Bapak itu pernah nggak memperhatikan orang yang kecanduan narkoba? Nah, itu kan misalnya kena narkoba, itu satu keluarga mereka itu merasa terpukul semua kan? Ada yang berdoa macam ini itu. Tapi begitu nanti sudah terlepas dari perkaranya miliknya itu, nah kembali lagi ke narkoba. Jadi hampir semua kesenangan duniawi yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah itu ada unsur kecanduannya. Cuma tingkatnya berbeda-beda. Termasuk hobi itu ada kecanduan juga loh, ya kan? Anda kan pas ada jadwal Piala Asia sepak bola itu ngaloknya ngaji. Loh ini betul loh, iya kan? Loh dibaca pres saja bisa ngaloknya ngaji. Ini kan semuanya kesenangan duniawi kan? Itu bisa seperti kecanduan. Nah, cuma kalau orang beriman terus ingat kembali, itu kan memang dunia itu hanya langitun balaku, memang hanya seperti itu. Tapi kalau kita memperturutkan itu, ya kita nanti lama-lama jadi seperti mereka. Makanya kalau misalnya ada godaan setan bisi ke sana, sedapat mungkin itu jangan diikuti. Nah, seperti apa sih nikmatnya itu? Kan sifatnya dunia itu semuanya hanya sementara. Kenikmatan yang sebenarnya itu hanya ada besok di akhirat. Kalau di Quran digambarkan seperti nikmat surga berapa? Itu sebetulnya surga yang sebenarnya jauh lebih nikmat dari yang digambarkan itu. Cuma untuk memudahkan, kalau di surga itu nanti sediakan segala minuman yang menyegarkan, campur dengan air sumber mata air kafur gitu. Itu untuk memudahkan kita memahami. Tapi kelezatan di surga itu jauh melampaui apa yang kita bayangkan sekarang ini. Jadi itu untuk memudahkan biar kita itu mudah paham. Tapi surga yang sebenarnya itu jauh melampaui dari apa yang dipikirkan manusia. Nah, kembali ke sini. Kalau dikatakan zujina lil musrifina maka ya'malun. Nah, itu tadi setelah ditimpa bencana berdoa dihilangkan oleh Allah, kambuh lagi
malah nggak sadar kalau pernah berdoa pada Allah. Terus dikatakan, kadang kajian musyrifin. Ya pancen begitulah orang-orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu orang yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Bisa kurang, bisa lebih. Asal nggak sesuai, itu namanya musyrifin. Jadi musyrifin itu tidak mesti kurang atau melampaui. Itu kalau badminton, misalnya itu pas nggak masuk kotaknya itu bisa karena nggak nyampe garis, atau lewat garis, atau lewat garis ke kanan atau ke kiri. Itu namanya musyrifin. Ini gambar mudah kalau yang senang badminton. Kalau yang nggak senang ya sudah. Itu cuma untuk memudahkan saja. Jadi yang namanya musyrifin itu asal tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu namanya melampaui batas. Lah orang-orang yang musyrifin tadi itu makan yang malu. Mereka memandang apa yang dikerjakan itu baik bagi mereka. Namanya musyrifin melampaui batas pasti nggak baik. Cuma dibumbu-bumbui oleh setan, dibisik-bisik oleh setan, kelihatan baik. Ya kan, kadang-kadang lihat hobi kalau itu sampai lewat jam 1 malam, jam 12 malam, nggak ingat kalau paginya sebelum subuh harus ke masjid. Itu bisa terlupakannya gitu. Itu malah dia katakan, ini piala dunia kan cuma 4 tahun sekali. Ngaji kan bisa tiap pagi, besok pagi nggak datang ke masjid nggak apa-apa. Jadi itu bisikan dari setan gitu. Iya kan? Ya cuma karena itu sudah menjadi umumnya orang, seakan-akan sudah dianggap wajar. Jadi kan namanya era post-truth itu kesamaan, ketidakbaikan yang diulang-ulang terus, orang jadi maklum semua. Seakan-akan itu menjadi hal yang biasa, bukan hal yang tidak lumrah. Ya seharusnya setiap orang Islam itu mewajibkan diri sendiri memahami isi Al-Quran. Seharusnya begitu. Cuma karena setiap orang itu sudah tidak mewajibkan Al-Quran, semua sudah merata seperti itu. Ya akhirnya apa? Nggak pahami Quran itu nggak apa-apa. Dianggap hal yang biasa. Padahal itu hal yang sebenarnya kesalahan yang luar biasa. Cuma karena sudah umum dianggap biasa. Malaqad ahlaknal quruna min qablikum. Sesungguhnya Allah telah membinasakan umat-umat sebelum mereka. Lama dolamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ketika mereka berbuat kedzaliman. Jadi umat-umat terdahulu mereka berbuat zalim, mereka berbuat melampaui batas, musyrifin. Kemudian Allah membinasakan mereka. Nah, padahal Allah telah mengutus rasul-rasul kepada mereka untuk memberikan keterangan-keterangan yang nyata, bil bayyinah. Kan setiap nabi, setiap rasul diutus kepada umatnya, tapi kebanyakan umatnya tidak mau mengikuti nabi. Di Quran diulang-ulang terus kisahnya itu. Itu kisahnya umat Nabi Nuh, kisahnya umat Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, semua itu. Ini juga Nabi Yunus, sampai Yunus merasa nggak kuat, ninggalkan tempat dakwah, naik kapalnya penuh, diundi sampai 3 kali. Yang keluar kok namanya Yunus terus itu. Orang
sekarang katakan gelalah itu. Tapi bersama tidak ada yang gelalah itu. Itu semuanya karena sudah ada ketentuan dari Allah. Kemudian setelah dikeluarkan dari kapal, ternyata dimakan oleh ikan paus. Tapi dimakan ikan paus ya nggak mati. Mau ikan pausnya panjangnya lebih dari 25 meter. Nah, kemudian Nabi Yunus paling hanya sekitar 2 meter. Di dalam perut ikan paus longgar, cuma diselimuti berlapis-lapis kegelapan. Yang kegelapan di dalam perut ikan paus, kegelapan di dalam laut, kegelapan lagi itu mendung atasnya, berawan. Setelah tobat, pokoknya tobat langsung betul-betul dalam ikan paus itu. Bertobat sejatinya pada Allah. Yang Allah menerima tobatnya. Akhirnya Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus, dilemparkan ke daratan dalam keadaan sakit. Di situ ada pohon besar. Pohon besar itu ada buahnya dimakan, menjadikan Nabi Yunus sembuh. Setelah sembuh dalam waktu beberapa lama, luka pohon besar itu jadi mati. Nabi Yunus gelone setengah mati. Allah ngelokin Yunus, kowe iki ngopo kok menyesal belum banget. Lho aku sing nandur sing ngopeni iki biasa ora gelo. Engko ngopeni yo ora, nandur yo ora, besarke yo ora, ngurkane mangan buahe. Lah kok kita mati kok kowe gelo. Yo rasa gelo gitu. Nah itu nanti ada kisah tersendiri. Nanti kalau diterus-terus kisah itu jadi kisah peluru, kan jadi macam ini. Kita lanjutkan. Jadi tadi Allah membinasakan kaum-kaum sebelumnya karena kedoliman mereka. Padahal Allah sudah mengutus setiap kaum itu ada nabi, ada rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah bil bayyinat dengan keterangan-keterangan yang nyata. Wa makanu liyu'minu, namun mereka semua tidak mau beriman. Jadi ya sama saja, sedang Nabi ada pesan sampai akhir zaman besok, sebetulnya hanya ada dua kelompok orang. Satu kelompok kecil yang mau beriman dan beramal soleh, kelompok yang besar tidak mau beriman dan tidak amal soleh. Ya cuma yang tidak beriman itu namanya macam-macam. Ada musyrikin, ada dolim, ada pendosa, ada musyrik, ada kafir, ada zindik, ada munafik, macam-macam. Demikian pula orang yang iman menerima kebenaran tadi, itu namanya juga sekian banyak. Tapi garis besarnya hanya ada dua. Kalau besok di akhirat juga hanya ada dua tempat. Hanya ada surga dan neraka. Tinggal pilih masing-masing, pilih yang mana. Gitu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang pendosa. Namanya mujrimin, pendosa. Di sini tadi sudah ada 3 istilah besar. Pertama istilahnya musyrikin, yang kedua dzalamu, yang ketiga mujrimin. Orang mujrim itu pendosa, tetapi seakan-akan dia itu pintar membuat alasan supaya orang-orang itu memaklumi itu dianggap tidak berdosa dengan 1001 buat alasan. Apa? Untuk meyakinkan orang-orang bahwa itu tidak dianggap berdosa. Padahal dosa ketiga itu bukan sekedar anggapan manusia. Dosa atau tidak itu menurut tuntunan Allah dan Rasul. Jadi bukan berarti kalau berbuat dosa besar semua sudah memaklumi kemudian jadi tidak berdosa. Enggak ada begitu. Jadi yang jadi ukuran itu tetap Al-Quran dan Sunnah. Nah kemudian apa? Tunaja'alakum khalaifil ardh. Kemudian Allah menjadikan kamu itu pengganti-pengganti
di muka bumi ini. Jadi nanti selalu begitu kan, umat itu semula baik, yang mulai dari Nabi Adam dan Hawa, tapi mulai hampir Qabil sudah mulai kacau, gitu kan? Dan nanti sampai 10 keturunan rusak lagi semua. Diutus Nabi Nuh, dan tahu rusaknya, ya kan? Malah menghina-hina Nabi, malah anggap Nabi orang gila, gitu kan? Nabi nggak gila katanya. Di tengah padang pasir, nggak ada hujan, nggak ada air, kemarau panjang, kok malah buat kapal. Ini edane ra temen apa lakoni. Itu nek menurut akal manusia. Tapi ini nabi, ini rasul, ini dibimbing oleh Allah. Maka Allah mengatakan buat kapal, Nabi itu tetap buat kapal. Bahwa umatnya mengolok-olok. Ngarani nabi ini mengingat. Yang tetap aja tetap. Nah akhirnya kapal jadi orang-orang yang baik juga masuk ke kapal semua, ini semua. Ya binatang pada masuk ke kapal semua. Terus bumi tenggelam semua. Berarti pendosa meninggal semua kan? Nah tinggal orang-orang yang baik. Nanti setelah berjalan sekian generasi rusak kabeh meneh. Diutus rasul lagi, gitu kan? Sebagian kecil itu sebagian besar durhaka. Nanti dimusnahkan lagi, tinggal yang baik-baik. Nanti muncul makin lama makin gak karuan lagi. Jadi istilah di sini cuma ja'alnakum khala'ifa fil ardh. Kemudian Allah menjadikan kamu, kita semua, mungkin kita jadi pengganti mereka. Kalau kita mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, maka sana cuma ja'alnakum khala'ifa fil ardh min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Nah, supaya Allah memperhatikan bagaimana kamu berdua. Kita semua dihidupkan oleh Allah untuk mengganti mereka di muka bumi ini. Kalau generasi-generasi sebelum kita mungkin terus-menerus ikan generasi tidak begitu berusaha untuk menjernihkan ketauhidannya, dan berusaha menjernihkan keimanannya, tidak sempat menyesuaikan perbuatannya dengan tuntunan Allah dan Rasul. Lah kita dihidupkan sebagai penggantinya. Nah kita hidup ini betul-betul diperhatikan oleh Allah. Perbuatan kita juga seperti yang sebelum-sebelumnya, atau kita akan lebih baik dari sebelumnya. Tolong ukurnya hanya Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lain-lain. Nah coba orang sekarang ini sudah terlalu banyak kriteria, terlalu banyak jalan hidup, terlalu banyak pengaruh gitu loh. Yang itu hampir semuanya menjauhkan dari jalan Allah dan Rasul. Ini lebih ngeri lagi ayat 15 ini. Ya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat. Qala alladziina
faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzaba bi ayatihi. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihul mujrimun. Innahu la yuflihul mujrimun. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum Wa la ya'lamuhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. wa la yasma'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Itu kalau bacanya panjang-panjang cepat selesai. Tapi kadang-kadang menghabiskan nafas. Tapi kalau pendek-pendek bagus bisa jelas, tapi lama. Ya kadang-kadang bacanya pendek-pendek, kadang-kadang agak panjang biar agak cepat. Ya kita pahami yang 15 ini. Ini luar biasa sih. Coba. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang nyata, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu namanya bayyinah, penjelasan yang nyata. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap akan kembali pada Allah, orang-orang yang tidak percaya adanya kehidupan di akhirat, itu mengatakan apa katakannya? Ati bi Qur'ani ghairi hada. Coba kalau mau datangkanlah Al-Quran selain ini. Coba itu. Suruh mendatangkan Al-Quran selain yang 30 juz ini. Nah terus al-badilhu, atau boleh juga ditukar, bukan Quran yang itu. Nah, coba gimana Quran ajarnya? Dibacakan firman Allah, ayat-ayat Allah, malah jawabnya nek Quran yang itu gak mau. Bisa enggak diganti Quran dengan yang lain? Nah, bisa enggak apa itu didatangkan Al-Quran selain yang ini? Dulu itu saya banyak baca tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka. Itu tafsir Al-Azhar, ada 30 juz.
30 jilid. Ada juga tafsir yang ditulis oleh Profesor Quraisy, tafsir Al-Misbah, di antara yang banyak tafsir yang lain. Nah sekarang ini karena gedungnya sudah jadi, yang punya keinginan dikumpulkan kembali. Yang masih ada, kan dulu separuh buku yang perpustakaan rumah itu separuh dibawa ke pesantren yang di rumah kita ada. Yang separuh masih ada di sini. Nah saya berusaha dipilih yang masih memungkinkan nanti dibawa ke gedung baru. Yang tidak ada berusaha beli. Tapi ya semampunya berkah. Termasuk yang tadi malam itu datang yang 30 juz, ada 15 jilid tebel-tebel. Nah, tapi kertas yang ringan, cari harganya yang agak murah, yang penting bisa dibaca dulu. Toh di dunia hanya sebentar. Nanti kalau generasi berikutnya sudah kaya-kaya, tidak beli yang lebih bagus lagi. Sekarang yang penting itu isinya dulu gitu. Kita kalau usah mewah-mewah, yang penting esensinya dulu. Maka saya betul-betul mohon maaf pada Bapak Ibu semua kalau beberapa minggu ini saya agak berkurang waktunya. Karena mau itu tadi, saya mau memikirkan kira-kira yang lebih baik lagi ke depan. Dia berusaha untuk milih-milih buku, mengumpulkan. Toh nanti Bapak Ibu semua juga dengarkan. Kira-kira yang mengambil manfaatnya bersama itu. Nah nanti kalau misalnya sudah cukup banyak, sudah tempatnya bisa ditaruh di gedung yang baru. Nah siapa yang punya waktu bisa sambil istirahat, sambil baca-baca di situ gitu kan. Syukur ada yang membuatkan teh, kopi gitu kan. Enak kan? Ya itu baru banyak tetapi belum terwujud. Jadi saya sudah mulai ini mengumpulkan yang masih ada, kita cari, kita pilih dari setiap buku itu. Yang tidak ada berusaha untuk membeli lagi semampunya berkata. Mungkin kalau satu set yang bagus harganya bisa 5 juta, 4 juta, nah cari yang lebih murah dulu. Ya, karena sekarang kan kebutuhan macam-macam perlu dijereng-jereng, kan? Apa itu dijereng-jereng? Diratakan. Yang penting tercukupi dulu lah itu. Saya betul-betul sudah ingin selalu mendampingi Bapak Ibu di mana saja, termasuk binaan-binaan. Tetapi karena sedang fokus untuk menyiapkan itu, kalau barangkali ada beberapa tempat yang kurang bisa memenuhi kemauan Bapak Ibu, tolong untuk bersabar dulu. Tolong untuk sabar dulu, supaya nanti kita bikin fondasi yang agak bagus, yang agak kuat gitu. Yang terkait dengan ini, saya pernah membaca itu yang namanya orang tidak mau dengan Al-Quran. Itu kalau orang Arab ketika Allah diturunkan, ada yang langsung ngomong apa adanya. Jadi ketika dibacakan Al-Quran malah mengatakan, bisa enggak didatangkan Quran selain ini? Kalau ini enggak mau gitu. Ada yang bilang, bisa enggak diganti dengan Quran yang lain? Ada juga yang lain itu mengolok-olokkan Al-Quran. Itu tuh dirinci, di kitab itu dirinci. Yang dimaksud itu apa? Misalnya satu, itu ya Quran sekedar dibaca saja, nggak dipahami isinya. Dan karena nggak ngerti isi Al-Quran, biasanya kalau imam sholat membaca surat apa, ayat apa, karena nggak ngerti isinya, jadi nggak khusyuk, nggak menarik. Coba kalau yang dibaca oleh imam kita ngerti isinya, itu jadi khusyuk, tahu kisahnya. Oh ini kisah tentang ini. Oh ini gambarkan surga, oh ini gambarkan neraka. Itu ngerti. Lah orang-orang Arab dulu
itu begitu. Lalu ketika sholat bersama Nabi, misalnya pada sholat Jumat, sholat subuh yang dibaca itu surat Al-Insan 31 ayat. Kalau isinya luar biasa bagusnya, sahabat menikmati. Kenapa? Ngerti isinya. Lah kita itu seringkali nggak ngerti isinya, yang dia cuma kok nggak rukuk yo gitu. Karena belum ngerti Ketahuan. Makanya kita bersama-sama, ayolah kita bersama-sama. Nggak usah dulu pada tafsir yang daki-daki kesuwen. Jadi poin-poin pentingnya dulu. Yang utama adalah pokok-pokok isi Al-Quran kita mengetahui dulu. Masa nanti ada waktu lagi yang lebih mungkin kita menjadi lagi, ya baiklah. Tapi sementara poin-poin pentingnya dulu, yang pokok-pokok dulu. Nah terkait dengan ini, itu yang paling berat itu apa? Yang itu sebetulnya hidup di dunia ini tidak mengikuti Al-Quran sudah merasa benar. Nah coba, orang Islam hidupnya tidak manut Al-Quran tapi merasa benar, biasa-biasa saja, dianggap sudah bagus itu loh. Nah kan sekarang hampir-hampir terjadi seperti itu kan. Maka kadang saya kalau baca buku itu agak dipikir agak dalam. Oh iya, ternyata begini. Dan ternyata Profesor Quresia, Profesor Buya Hamka itu juga ngambil dari mufasir-mufasir sebelumnya, dari kitab-kitab macam-macam itu, disarikan kemudian ditulis kembali. Maka kalau baca kitab tafsir sebenarnya sudah seperti baca sekian puluh tafsir yang lain. Itu merupakan sudah sari matinya gitu. Nah makanya ini ayat 15 ini orang menolak Al-Quran itu ada yang frontal begitu, sampai ngomong apa adanya. Ketika dibaca Al-Quran katakan, ada nggak Quran yang lain yang bukan itu gitu, atau bisa nggak diganti dengan Quran yang lain? Tapi ada yang sekedar tidak mau memahami, tidak mau mendengarkan. Tapi yang lebih parah lagi, hidupnya tidak pernah mengikuti Al-Quran secara sepenuhnya, sudah merasa Islam yang sebaik-baiknya, sehingga tidak ada kemampuan untuk memperbaiki. Tidak muncul kesadaran bagaimana cara memperbaiki hidup ini. Terus Allah berfirman, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Katakanlah, ini Allah berfirman pada Nabi, hei Nabi Muhammad, katakan apa? Tidaklah patut bagiku mengganti Al-Quran dengan dari apa yang dari diriku sendiri. Nggak boleh Nabi mengganti firman Allah, mengganti wahyu dengan kemauan Nabi sendiri. Nggak boleh sama sekali. Seluruh Al-Quran ini wahyu dari Allah. Seluruh Al-Quran ini mukjizat. Seluruh Al-Quran ini dijamin kebenarannya. Lalu kok orang-orang kafir meminta Al-Quran yang lain? Ya tentu Allah berkata pada Nabi, katakan kepada Nabi, ya tidak pantas bagi Nabi untuk mengganti Al-Quran dengan yang lain gitu. Nah, kemudian ini akhofu in asaitu Rabbi ngada yaumin hari. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang dimajukan kepadaku. In ataku ilama yuka ilayya. Sama sekali nggak ikuti yang lain kecuali yang dimajukan pada Nabi. Ini aku sesungguhnya aku takut, aku khawatir jika mendurhakai Tuhanku, ya in itu Rabbi, jika aku durhaka kepada Allah, ngadab yaumin adi, akan diturunkan azab, akan disiksa yang besar.
Jadi kenapa ini kok langsung konsekuensinya? Kalau tidak mengikuti Quran ini, itu nanti akan diadab dengan adab yang besar. Kenapa? Karena masuk kategori durhaka kan. Padahal Nabi itu in atabu ilama yuha ilayya. Ini aku in asaitu rabbi. Aku khawatir kalau aku nanti termasuk orang yang durhaka kepada Tuhanku. Jadi begitu tidak mau dengan Quran, maunya dengan jalan yang lain, itu namanya in asaitu rabbi. Aku durhaka kepada Tuhanku. Makanya orang yang tidak mau memahami isi Al-Quran itu sudah salah sebelum salah. Iya kan? Ya pokok-pokoknya salah, inti-intinya salah. Dan karena kalau nggak pahami Quran, apa bisa ngikuti isi Al-Quran? Nggak mungkin kan? Nah, maka kunci penentu itu yang memahami Quran. Qala sa'allahu ma talantuhu alaikum bala adrakum bi. Katakanlah jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukan kepadamu. Dan Allah menghendaki kadang ku kabeh ora gelem ngomong isi Quran, ya wis. Allah enggak akan putus nabi, Allah enggak akan bacakan kepadamu. Tapi akibatnya apa? Takut nabi tu fikum umurum min qabli. Sesungguhnya aku telah tinggalkan bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Dulu ada juga umat-umat yang kemudian ditinggalkan oleh Allah. Maka faman alami malik taro alallahi kadiban au kadzaba bi ayatina. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, nggak memahami, nggak ngerti isi Quran, rumongso tumidak sesuai dengan tuntunan Allah. Itu namanya mengada-adakan sendiri, yang membuat kedustaan dengan ayat-ayat Allah. Jadi al-kadzaba bi ayatihi, kalian diri cara itu bukan Allah dan Rasul di atas namakan Islam. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang pendosa. Orang yang untungnya apa-apa, para pendosa itu gitu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan, balanya kaum tidak dapat mendatangkan manfaat. Bayaquluna haula'i subhanauna indallah. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Yang bernahu aja itu. Qul atunabbi'ullah bima la ya'lamu fis samawati wa ma fil ardi bala bil ard. Ya. Apakah kamu mengatakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik yang di langit maupun yang ada di bumi? Nah itu subhanahu wa ta'ala ma yusrifun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang semua mereka persekutukan. Jadi ini panjang lebar. Itu semua intinya pendek. Intinya itu orang, siapapun orangnya yang mau memahami ngamalkan Quran itu yang akan selamat. Siapapun orangnya yang menolak, tidak mau memahami Quran dengan 1001 dalil, dengan bermacam-macam alasan, itu semuanya tidak ada baiknya, tidak ada untungnya. Maka harus muncul pada keyakinan kita, hidup di dunia ini tidak pernah bisa menyelamatkan hidup kita di akhirat besok kecuali dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu harus beryakin begitu. Kalau orang punya keyakinan, oh tanpa Quran dan Sunnah bisa masuk surga besok di akhirat, nah ini yang bahaya. Itu cuma bahasa yang halus, bahasa kasarnya.
Ada nggak Quran selain itu gitu? Minta ganti Quran bukan yang itu gitu. Itu benar mengatakan begitu. Cuma ini lebih halus. Apa? Yaitu punya keyakinan bisa masuk surga tanpa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Itu podo sama saja namanya mendustakan, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Jadi pagi hari ini sampai ayat 18. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan ayat 9. Terima kasih. Ini hari Kamis. Nanti sudah jadwalnya di mana? Mutahdin. Di Masjid Al-Muqaddim. Jika Bapak Ibu dihadir ke Masjid Al-Muqaddim. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kepada kita semua nanti akan berkata pada ujungnya. Kita akhiri bersama dengan kata bersalah dan doa perlindungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.